beli data, maksudnya Bill Gates donatur WHO. Silakan. Monggo silakan dicari sendiri ke website WHO. Silakan. Cuma dari kami seperti ini, Bli. Kita tuh nggak usah berpikir jauh tentang vaksin, karena itu tuh masih bertahun-tahun. Jadi sebenarnya virus COVID ini dilawannya itu adalah sesuai SOP dari pemerintah. Yang pertama adalah kita jaga jarak, memutus rantai infeksi, kurangi ketemuan orang, pakai masker, cuci tangan, PHBS, dan makan makanan nutrisi bergizi. Itu udah diajarkan. Kenapa? Karena kita kalau mikir vaksin jauh. Terus ini Bli yang saya tanyakan, kalau kenapa sih kita harus ngurusin Bill Gates? Karena itu nggak berpengaruh apapun Bli menurutku loh. Karena apa ya? Bill Gates itu terlalu jauh Bli di atas. Yang bisa ngalahin dia ya menurut saya ya orang-orang yang setara Bill Gates. Kalau misalkan Bill Gates, nah itu mungkin bisa Bli. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah sebenarnya manfaatnya apa kita ngurusin Bill Gates gitu loh. Karena kondisi negara ini kan sebenarnya sudah capek, ya kan? Sudah capek gitu loh Bli. Kayak saya nggak memaksa semua orang relawan, saya nggak masalah. Tapi kita itu bisa gotong royong aja. Karena Indonesia udah capek. Kenapa kok kita tuh nggak pas masa penjajahan, seperti masa penjajahan, kita tuh gotong royong. Masalah kita itu kan sebenarnya adalah COVID ini kapan kelarnya. Yuk kita itu mari berdayakan gotong royong. Kalau kita emang pemerintah Indonesia pengen new normal, kita gotong royong dengan cara PHBS, kita berdayakan RT RW. Kenapa? Ini kan bukan pengaruh Bill Gates. Masa Bill Gates ngurusi RT RW kan nggak mungkin. Jadi menurut saya secara pribadi, sebenarnya secara pribadi nih, menurut saya nggak begitu berguna Bli kalau kita tuh ngurusi Bill Gates. Kenapa? Karena terlalu jauh Bli gapnya. Kecuali satu, orang-orang yang emang koneksi langsung dengan WHO. Kenapa? Kalaupun kita usul seperti ini, kita tuh terlalu makan besok aja masih susah Bli, warga kita. Makanya yang saya lakukan di sini adalah, oke lah kamu percaya boleh, kamu nggak percaya silakan. Yang penting kita gotong royong demi Indonesia. Itu sih yang saya maksudkan. Jadi saya mau tanya balik ke Bli, kalau misalkan Bill Gates ini benar, konspirasi, apa yang bisa Bli lakuin coba? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa? Pertama, jika Bill Gates ini memang benar, kalau misalkan konspirasi ini benar, apa yang bisa Bli? Saya jawab. Kamu terlalu nanya kepanjangan. Jadi jika benar Bill Gates ada di belakang ini, Indonesia bisa melakukan apa yang seperti Ibu Siti Fadila lakukan. Iya kan kita udah punya lembaganya, Eijkman. Bahkan dari sebelum dulu kita tuh udah punya lembaganya, Eijkman Institute. Dan ada ITB, ada UGM, ada Biomol, kan ada namanya teknologi biologi molekuler. Itu kan bertugas untuk meneliti bakteri, meneliti polimer, ada BPPT. Jadi menurutku ada WHO atau enggak, Indonesia sudah punya perkembangannya. Cuman kita emang dananya masih kesedot di hal. Menurut aku secara pribadi sih itu belum menjawab pertanyaan. Tetapi yang tanya adalah menurut Bli, kalau misalkan Bill Gates emang di belakang konspirasi ini, apa tindakan kita sebagai warga Indonesia? Karena saya kan jujur tidak membahas di situ. Tapi kan saya nggak ahli. Apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa meniru langkah parlemen di Italia. Jadi di Italia parlemennya sudah terang-terangan untuk menyeret Bill Gates ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Tapi kan buktinya nggak ada Bli bahwa dia menyebarkan virus itu. Itu bisa jadi fitnah Bli. Kecuali kayak misalkan Nazi gitu kan, Hitler dia terbukti menggunakan kamar gas untuk membantu orang Yahudi gitu, dan ada bukti cakar-cakarannya. Nah kalau misalkan parlemen Italia menuntut Bill Gates, bukti harafiahnya kan nggak ada, hanya dugaan dan praduga. Sementara di aset hukum itu kita praduga tak bersalah. Nah itu Bli yang maksudnya aku tanya. Kita itu belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau misalkan Bill Gates merupakan dalang semua ini, misalkan apa yang sebaiknya Bli sarankan rakyat Indonesia lakukan? Kalau misalkan benar, apa yang Bli sarankan? Kalau saya kan sarannya gotong royong mandiri. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyentuh beliau. Ya kan? Nah kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan ini Bli? Biar kita dengar Bli. Kalau pendapat saya pribadi, jika memang ada kelompok elit di belakang skema COVID ini, ya rakyat seharusnya bersatu gitu loh. Jadi kita bersatu, ya sampai yang rakyat yang harus bekerja itu disudutkan, nakes juga jangan sampai dibenturkan dengan rakyat. Jadi kita bersatu, dan kalau bisa kita secepatnya bikin vaksin sendiri, tidak tergantung sama suntikan dana dari luar lagi. Jadi benar-benar berdikari seperti yang saya bilang tadi, berdiri dan kaki sendiri. Karena fakta yang ada, virus ini memang tidak semematikan yang dibicarakan media-media. Itu kita sudah sepakat berkali-kali tentang itu. Virus ini tidak seseram yang diberitakan, virus ini tidak semematikan yang diberitakan. Jadi rakyat tidak perlu terlalu ketakutan. Media-media seringlah angkat tema-tema harapan, angkat tema-tema positif, angkat tema-tema agar masyarakat
dengan virus. Damai itu artinya apa? Kalau kita masih musuhan, misalnya saya sama Tirta masih musuhan, saya tuh mau ke Jakarta malas, mikir ntar ke Jakarta ketemu Tirta, ntar sibuk, ntar bingung, mau ke rumah sakit malas, ntar ada temannya Tirta, ntar sibuk di rumah sakit. Jadi hidup dalam tertekan. Ini pakai bahasa diplomasi, dia bilang berdamai dengan virus itu kan artinya ya kamu damai sama musuh. Kamu tuh hidup seperti biasa aja lagi, cuman ya itulah ingat seperti yang dilakukan di normal itu lakukan aja tulisannya itu. Jadi kita intinya jangan terlalu merasa ketakutan semua dan tidak di situasi kayak gini ya, di situasi seperti ini tidak ada yang perlu menjadi paling atau paling menderita atau paling tertekan. Jadi kita semua setara, kita semua sama. Mau nakes, mau ojol, mau selebriti, mau pembawa acara, kita semua setara. Itu yang harus diciptakan sekarang. Jadi jangan sampai ada yang selebriti kayak nyuruh orang, kamu di rumah aja, sementara mereka rumahnya enak. Orang-orang yang nonton di TV itu rumahnya digubuk, megang duit cuma 50.000. Gimana perasaan mereka belum bisa bayar kos bulan depan? Selebriti nyuruh mereka di rumah aja. Itu yang harus kesadaran itu harus kita bangun. Kita semua setara di sini gitu loh. Yang harapan saya cuma itu. Jadi kalau saya setuju Bli, kalau yang pertama adalah kalau kita berdikari Indonesia itu ada neraca perdagangan. Kalau kita menyetop semua impor itu nggak bisa Bli, itu ada mengganggu neraca perdagangan internasional. Nanti kita akan disanksi WTO, disanksi apa bukan urusannya. Tapi saya akan berbicara mengenai yang masalah kesetaraan. Jadi saya akan merangkan Pak Jokowi mengeluarkan statement berdamai. Ini yang digoreng. Berdamai ini maksudnya adalah gini, COVID itu nggak akan pernah hilang. COVID ada, nggak pernah hilang. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol ini sampai titik minimal. Nah, maksud supaya apa? Dengan cara mengontrol ini, kita bisa beradaptasi dengan gaya baru. Tingkatkan pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan terlebih dahulu. Maksudnya Pak Jokowi itu tersebut di situ. Nah, makanya saya nggak tahu tiba-tiba kok berdamai itu, ya nggak mungkin maksudnya corona di salaman nggak mungkin. Nah, menyangkut teman-teman warga yang bekerja karena kekurangan uang di rumah, setahu saya Bli, kan ada kebijakan habis ini orang-orang masih kerja, ya kan Bli, karena cari uang. Terus habis ini juga ada kebijakan 4 Juni kalau nggak salah PSBB di Jakarta berakhir. Udah mulai mereka kantor, tapi menerapkan kayak gitu, the new normal. Nah, yang kita lakukan sekarang Bli, saya setuju dengan Bli, sebenarnya kita tuh harus gotong royong antara Bli, antara saya, antara teman-teman, antara rakyat itu harus berhenti suzon. Yang kita lawan itu adalah oknum-oknum provokator yang ingin mengadu domba kita. Saya setuju di situ. Kita kan nggak tahu ini provokator ini dikendalikan elit-elit siapa, apakah bergerak. Dan kalau soal vaksin, saya setuju. Kita tuh harus mensupport H-Man. Emang usulnya Bli bagus di situ. Yang H-Man. Tapi yang saya nggak setuju tuh adalah yang berteriak soal insentif tadi, kan itu udah dijelaskan yang Wisma Atlet ya. Terus yang soal membodoh-bodohkan, tenaga medis nggak pernah membodoh-bodohkan. Dan yang soal WHO, itu ada beberapa yang kita ikuti juga. Terus yang berikutnya gotong royong, terus yang kita harus mandiri itu benar kalau vaksin tapi harus proses. Terus yang berikutnya adalah untuk yang konspirasi, menurut saya sudah cukup disudahi Bli, karena menurut saya Bli penyampaiannya harus lebih jelas gitu loh Bli. Si konspirasi ini tuh nyasarnya kemana? Lebih mengerucut Bli. Soalnya kalau Bli nyasarnya Bill Gates terus, itu terlalu jauh Bli. Orang-orang petani juga nggak peduli Bill Gates. Saya kemarin Bli, saya wawancara ke pedagang gorengan di depan sebuah rumah sakit. Saya tanya Bli, kamu ngapain pakai masker? Karena saya niru teman saya pakai masker. Kamu tahu nggak COVID apa? Dia nggak tahu. Jadi di sini adalah dia aja boro-boro nggak tahu Bill Gates masker apa, apalagi Bill Gates Bli. Jadi menurut saya Bli mungkin fokus penjelasannya itu mengerucut Bli. Karena penjelasan ini gimana penjelasannya Mas Tirta tadi tentang dagang bakso ya? Neraca dagang. Ya tadi siapa yang marahin dibilang apa? COVID. Depan dagang. Ya dia pakai masker karena dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu masker itu gunanya untuk. Ya. Iya. Jadi ini ada studi menarik ya. Jadi manusia memiliki dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi para pakar hipnoterapi seperti Erikson, Boyne, Churchill dan lain-lainnya menyatakan bahwa daya pengaruh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam mempengaruhi dan mengendalikan individu adalah 10% berbanding 90%. Hal yang sama dinyatakan oleh C.G.D. Mazak pada tahun 2005 bahwa manusia hanya menyadari sekitar 5. Jadi manusia ini sebenarnya hanya menyadari 5% dari aktivitas berpikirnya.
Dengan demikian, hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada 95% aktivitas otak ya, yang berlangsung tanpa ia sadari. Jadi sampai ini kan mungkin menjelaskan sedikit kenapa gelandangan, kenapa pengamen, anak-anak pang, ojol itu yang mereka sehari-harinya mereka tuh bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, tidur di tempat yang nggak bersih, tapi mereka kasus mereka kena COVID itu bisa dibilang sangat rendah. Itu yang banyak kena itu bukan. Nah, ini revisi Bri. Ini kurang tepat. Kalau ada yang bilang bahwa yang kena COVID orang kaya doang, itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang masuk bilang orang kaya doang. Ya, maksudnya orang-orang biasa. Ya, maksudnya kalau orang-orang biasa, anak normal. Ya, anggap aja orang-orang anak gelandangan dan kawan-kawan. Itu kami kemarin ke rumah sakit, sempat donasi di rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Utara. Itu dokternya mengatakan ke saya, namanya dokter Vicky, dia mengatakan ke saya bahwa ada orang-orang gila yang emang gejalanya flu, tapi dia bukan COVID, tidak memenuhi standar swab dan kawan-kawannya, tetapi mereka bisa sakit, tetapi karena mereka kebiasaan di luar, maka daya tahannya emang lebih sedikit di atas normal, tetapi itu harus penelitian. Dan kedua, soal yang namanya hipnoterapis kayak gitu, emang benar, orang yang positive thinking akan meningkatkan optimisme dan meningkatkan hormon-hormon sehingga imunitasnya tinggi. Tetapi kan ada kemungkinan kita itu kena. Ini ibarat kita naik motor, saya insya Allah berdoa. Kan kita ada doa. Sebelum kita naik motor, kita harus berdoa supaya kita tidak kena kecelakaan di jalan. Tetapi kan walaupun kita berdoa, kita kan tetap pakai helm. Nggak mungkin kita nggak pakai helm, gitu kita berat mati juga. Jadi kita kan tetap pakai helm, kita tetap pakai sarung tangan, kita tetap nyalain, kita tetap. Nah, maksud kita adalah sugestinya itu adalah berdoa. Nah, sugestinya di COVID itu kita yakin, kita semangat, kita jauhi narasi negatif. Setuju sama Bi. Tetapi kita juga harus memperhatikan sarung tangannya kita itu adalah cuci tangan, helm kita adalah masker, dan proteksi kita lampu safe itu adalah jaga jarak. Jadi sebenarnya itu sama kayak angka kecelakaan. Angka kecelakaan tinggi di Indonesia, memang. Tetapi apakah setiap orang yang naik motor akan mati? Tidak. Karena kita proteksi. Makanya yang penting kamu berdoa, yakin, optimis, jangan emosi kalau naik motor, sama kamu proteksi diri. Nah, maksud saya seperti itu, Bri. Jadi kita sebenarnya selaras, cuma penyampainya berbeda. Nah, yang saya tanyakan ini tadi masih sama. Konspirasi apa sebenarnya yang mau diangkat sama Bri tentang COVID di Indonesia? Ini yang saya bingung dari tadi. Indonesia itu terlibat konspirasi apa enggak? Kenapa? Indonesia itu sebenarnya terlibat konspirasi apa enggak? Oh, kalau saya pikir beberapa elitnya ada yang terlibat. Siapa? Soalnya saya nggak tahu. Maksudnya bisa disebutkan atau beberapa elit kan ini loh, konspirasi ini kan dia mengerucut pada ini mengerucut ke agenda 21 namanya. Jadi global elite ini punya agenda 21. Jadi semua bisnis akan diintegrasikan menjadi digital. Jadi ya sekarang siapa pemain e-commerce besar di Indonesia ya? Ini kan mereka kan pendanaan e-commerce di Indonesia kan nggak semua dimiliki orang Indonesia gitu. Oke, yang di sini ada tentang konspirasi. Kalau saya membahas konspirasi ini saya lebih seperti kayak gini loh. Memberi masyarakat itu kayak harapan gitu loh. Penyakit ini tidak semengerikan yang digembar-gemborkan. Kita memang sengaja dibikin takut oleh media-media internasional. Jadi media-media internasional saya nggak akan sebutin namanya karena terakhir tadi saya sebutin namanya jaringan langsung putus. Jadi media-media yang berpengaruh di internasional ini mereka dimiliki oleh 6 perusahaan besar. 6 company ini yang mereka tuh mengatur sirkulasi informasi yang ada di dunia. Dan jika kamu bisa mengatur sirkulasi informasi, kamu bisa mengatur persepsi. Jika kamu bisa mengatur persepsi, kamu bisa mengatur reality. Itulah saya sengaja angkat tema teori konspirasi ini agar orang-orang tuh bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, tidak memakai kacamata yang diberikan langsung oleh media mereka. Jadi sekarang kan media memberi masyarakat kacamata. Jadi kita pakai kacamata ini harus melihat sesuai dengan apa yang kita lihat. Padahal kita tuh sebagai manusia kita punya pilihan untuk memakai kacamata mereka atau kita coba cari tempat lain yang menyediakan kacamata lain atau kita bikin kacamata sendiri dengan segala sumber yang kita miliki dengan segala nalar kita cari informasi sebanyak mungkin kita banding-bandingkan lalu kita bikin keputusan sendiri gitu. Jadi berikanlah masyarakat ini pilih jika hendak berperang
seragamin itu karena yang menyeragamkan kita ini kan sekarang WHO, yang mencoba menyeragamkan dunia ini WHO. Uang di belakang follow the money, uang di belakang WHO itu nama-namanya sudah saya sebutkan tadi, itu bisa Anda cari di website WHO sendiri. Tidak mungkin, menurut saya tidak mungkin ya ada bias, tidak mungkin tidak ada bias conflict of interest antara dia memang mengarahkan dunia menjadi pandemi, padahal sebenarnya mungkin saja pandemi ini, terus pandemi itu bisa saja dia tidak perlu keluar gitu. Tapi karena investasi begitu banyak di vaksin, semua perusahaan vaksin di dunia ini dia punya saham. Masuk akal tidak jika dia menekan WHO segera ngeluarin vaksin agar diaman agar kan ilmu dagang yang paling simpel sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang Bill Gates itu terlalu jauh ya itu karena kamu mungkin terlalu menganggap dia itu pinter. Bagi saya sih dia tuh bukan orang genius, dia tuh businessman. Dia bukan penemu Microsoft, dia tuh co-founder, makanya dia namanya co-founder. Dia tuh kaya raya bukan karena hasil temuannya, dia kaya raya karena dia tahu beli dia perusahaan yang bagus, lalu dia memang dari asalnya Bill Gates memang dari keluarga kaya raya, bisa mencari informasi di semua sumber, bapaknya dia dalam proses segala macam. Jadi dia tuh mau diproyeksikan sekarang dan kalau memakai ilmu dagang yang simple, dia tuh entrepreneur, dia melihat celah, bisa memanfaatkan situasi, bisa membaca timing. Coba orang normal seperti yang dibilang sama Ibu Siti Fadila ya, orang maksudnya tidak masuk akal bagi dia tuh bisa memprediksi atau dengan sebegitu akuratnya virus ini akan kalau dia bikin move, dia mundur dari Microsoft, dia kan mundur dari Microsoft beberapa minggu sebelumnya. Dia mundur dari Microsoft, dia tanda kutip mendedikasikan hidupnya untuk filantropi, untuk kegiatan amal. Dia bilang ini amal, vaksin ini dia bilang amal. Tapi di beberapa tweetnya dia, ada tweetnya dia, saya post di Instagram saya, di tweetnya dia bulan 9 tanggal 12 tahun 2019, dia bilang, kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya, dia bilang, saya senang banget khususnya untuk pembelian terbanyak yang akan terjadi tahun depan, yaitu vaksin. Ngerti nggak? Dia tuh senang karena orang itu akan banyak beli vaksin. Lalu kita harus berpikir, Ya emang tapi vaksin itu belum ketemu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan itu. Bisa jadi vaksin itu ketemu. Kan kayak 2-3, kenapa saya bilang gitu? Vaksin dari COVID-1 aja belum ditemukan gitu. Jadi menurut saya, apa yang dicita-citakan Bill Gates itu sebenarnya kayak cita-cita, tapi saya nggak bilang dia, saya nggak tahu kan. Terus kedua, kayak apa yang dipermasalahkan soal media, konspirasi yang beli berarti kan ngarahnya ke media. Berarti yang saya tanya, bisa jadi saya bagian dari konspirasi, atau Yongleng juga konspirasi, atau semua orang. Jadi kita nggak tahu sekarang siapa orang di Indonesia yang merupakan elit global, karena saya jujur nggak tahu. Jadi di sini saya globalnya apa? Kalau Mas Tirta mau cari tahu siapa elit global di Indonesia, cari tahu aja siapa nama-nama di belakang media-media yang berpengaruh di Indonesia. Siapa pemilik media-media berpengaruh di Indonesia? Berarti apa yang menjamin kalau saya juga bukan elit global? Anti elit global kan jangan ada yang tahu, Bli. Jadi di sini yang kita tahu adalah cara elit global ini bekerja. Maksud saya, sesuai dengan penjelasannya David Icke, dia itu seorang peneliti teori konspirasi sejak tahun 80-an. Cara elit global itu bekerja selalu jadi atasan ini mengontrol di bawah, yang di atas ini dia punya agenda, yang di bawah ini mereka tidak tahu agendanya apa gitu. Jadi saya punya beberapa kawan kerja di WHO. Saya punya beberapa kawan di Jerman kerja di WHO. Dia tuh nggak tahu agenda WHO tuh kayak gimana. Dia tuh cuma tahunya tuh, saya ditugasi untuk hal yang baik gitu, menjadi relawan segala macam.
domba jadinya. Rakyat itu selalu dia divide and impera itu selalu mereka lakukan dari dulu. Jadi yang di atas ini selalu punya agenda yang di bawah nggak tahu. Ibaratnya perang lah. Kalau kita bicara masalah analogi perang lah. Jadi prajurit-prajurit yang dikirim perang tuh mereka berkorban, mengorbankan jiwa raga mereka, meninggalkan keluarga mereka. Banyak dari mereka tuh nggak tahu mereka tuh bertempur untuk apa sebenarnya. Sebenarnya di atas petinggi-petinggi negara, para jenderal itu mereka tahu ini perang ini sebenarnya untuk ini, tapi yang di bawah itu nggak tahu dia mereka tuh perang untuk apa. Yang mereka tahu tuh mereka berjuang untuk negara, dan itulah yang dilakukan oleh global itu sama. Jadi yang di bawah-bawah itu mereka nggak tahu mereka. Tapi kan yang saya tanya di sini adalah realita konkretnya di Indonesia kan sebenarnya konspirasinya bentuknya apa nggak tahu saya. Kayak misal Indonesia, let's say Indonesia, apa yang mau diarahkan ke Indonesia? Indonesia kalau nggak salah pemerintah Pak Jokowi itu sekarang malah ke arah new normal ya. Dan ini mulai PSBB dikurangin. Ada juga nih hari ini bagus nih kayak di tempat lebaran sepi. Tetapi kan 4 Juni mulai berakhir PSBB. Terus nanti ada kantor mulai masuk. Jadi menurut saya justru pemerintah ini mulai emang mendengar dari masyarakat. Jadi menurut saya realitas konspirasi di Indonesia itu kayak apa? Karena kalau vaksin kan dibantah. Indonesia vaksin lagi proses tuh enactment tapi nggak tahu berapa tahun. Terus pemerintahnya emang kolaborasi dengan rakyat. Nakes didengar, rakyat didengar. Jadi medianya sekarang positif. Ada gerakan kemarin silaturahmi online, mudik online. Detik.com kemarin ngecek mudik online. Nah sekarang yang saya tanya, apa bentuk konspirasi yang ada di Indonesia? Saya nggak tahu. Konspirasi yang ada di Indonesia adalah konspirasi dari media-media sengaja menciptakan ketakutan agar masyarakat itu, agar ekonomi agar ekonomi Indonesia itu tidak bisa bangkit, agar orang-orang sakit. Jadi ini media dan jika diikuti uangnya, if you follow the money, media-media besar di Indonesia ini pemiliknya itu orangnya itu aja, dan mereka juga ada koneksi ke elit global. Jika Anda benar-benar cari ya pemilik media-media Indonesia. Tapi ini bisa saya bantah di kemarin minggu lalu saya meeting diundang tim saya meeting forum komunikasi gugus tugas. Kita meeting dengan Persatuan Televisi. Kita juga diundang ke DPR oleh Komisi 1 itu penyiaran. Kita juga diundang Persatuan Radio. Kita diundang Radio Republik Indonesia. Mereka sekarang satu lini untuk menerangkan mudik. Jangan mudik, terus akhirnya mudik, terus sekarang jadi lebaran di rumah. Jadi kita sekarang satu lini, Bli. Ya kan, jadi kita mendengarkan masukan masyarakat. Jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan media ini mengenai global, sekarang kan sudah narasi positif. Kemarin saya cek sendiri, Trans TV dan CNN itu iklan masyarakatnya kenceng. RRI saya sendiri yang isi, Prambos teman saya, terus belum Hard Rock, belum Mustang itu saya lihat emang iklan masyarakatnya bagus, positif. Sudah jarang banget media sekarang yang menekankan negatif, kecuali media-media provokator. Saya juga nggak tahu media provokator mana, tapi muncul terus di Twitter. Nah yang saya tanya sekarang, bentuknya berarti kan nggak ada Bli konspirasi di Indonesia. Jadi bisa saya bantah, konspirasi di Indonesia sejatinya nggak ada, Bli. Adanya di luar sana, di Amerika. Kalau di Indonesia saya jamin, saya bisa lakukan nggak ada. Karena apa? Karena pemerintah mendengarkan rakyat. Tanggal 4 Juni kemungkinan besar orang bisa ngantor, teman saya ngantor, dan kemarin pasar dibuka. Saya ke pasar, Bli. Saya keliling 15 pasar di Jakarta. Itu mereka pedagang. Itu nggak dirahasia. Polisinya malah memberikan, nih, kamu kasih face shield, nih pakai masker, dagang aja, jaga jarak ya, bersih. Jadi pasar-pasar aja didukung. Kenapa? Karena mereka tahu pasar ini sektor penting. Pecel lele depan apartemen Puri Parkview itu tetap buka, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi ya, Bli, kayak konspirasi di Indonesia ini berkat ya, kita nggak tahu. Kan video kita pertama di 3 minggu yang lalu. Setelah Bli mengkritik secara keras, itu hampir semua media emang positif. Apalagi setelah Bli masuk Kompas TV. Nah ini yang saya tanyakan, kalau Bli emang menolak elit global, kenapa Bli masuk TV? Itu saya kecewa, Bli. Saya nggak pernah masuk. Kenapa Bli masuk Kompas TV, Bli? Ketemu Aiman segala itu menurut saya, kenapa harus masuk TV, Bli? Kenapa harus masuk TV? Karena Bli itu udah keren gitu loh. Bli Jaring itu udah keren dengan cara Instagram Live, dan Bli bisa menekan semua media untuk positif. Sejak saat itu Bli masuk Line 2D terus. Tetapi ketika Bli masuk Kompas TV itu jujur kayak orang-orang jadi ragu gitu loh, Bli. Jadi mungkin bisa ceritakan kenapa Bli memilih masuk TV, padahal Bli sendiri membuat statement media-media itu elit global. Nah kan Kompas media gede juga, Bli. Ya.
Betul. Dan Kompas makin membuktikan diri mereka jika mereka bagian dari elit global. Jadi saya tuh masuk ini. Berarti Ya karena aneh. mereka Aku nggak nonton, sumpah demi Allah, aku nggak nonton. Jadi aku lihat dari jadi ketika mereka ngundang saya sudah punya ini kalau di CIA ya, Central Intelligence Agency ada namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird adalah kamu membuat sebuah campaign atau sebuah movement. Jika ada orang yang kritis, kamu sengaja undang ke sebuah acara besar yang ditonton oleh banyak orang, lalu acara itu di-set atau di-setting atau hostnya kamu setting untuk memojokkan orang tersebut sehingga orang itu ditertawai. Jadi tertawaan ya, seperti itu. Jadi saya ingin ngetes saja apakah Kompas ini termasuk elit global atau tidak. Jadi makanya saya terima tawaran. Dan ternyata mereka membuktikan jika mereka bagian dari kekuatan penyebar ketakutan itu. Gitu. Saat itu Aiman mendesak saya di mana data yang sembuh 99%. Saya lupa nama profesornya. Jadi saya bilang itu bisa Anda cari di YouTube. Dan ini kelemahan orang Indonesia adalah ketika kita bilang kita nyari di YouTube, mereka pikir yang ngomong di YouTube tuh bukan profesor, bukan ilmuwan. Dikira yang ngomong di YouTube tuh YouTuber gitu. Enggak, ketika orang mencari data di YouTube tuh yang bicara dia dokter, ilmuwan. Terus kamu bisa cari namanya siapa, kamu ternyata mereka memang valid ilmuwan. Jadi saya disekat sama Aiman 99%. Saya ada faktanya, cuma saya lupa nama profesornya dari Italia itu. Dan itu yang dijadikan digoreng sama media seolah-olah saya tuh ngomong berdasarkan data YouTube. Padahal yang saya nggak ngomong berdasarkan data YouTube, saya ngomong berdasarkan hasil penelitian seorang profesor yang diunggah di YouTube gitu. Jadi hal kayak gitu. Jadi ketika saya menerima tawaran di Kompas TV itu saya ingin ngetes Kompas TV ada di sisi mana. Akhirnya terbukti Aiman tuh, padahal dia host, Aiman tuh host, tapi ketika acara berlangsung lebih banyak dia nyerang saya dibanding dokternya. Dokternya justru lebih banyak yang mengamini ketika saya bicara, dokternya banyak nganggur. Jadi saya tahu dokter tuh, pendapat saya sepertinya masuk di beliau. Dan ketika beliau bicara juga banyak argumen beliau yang masuk di saya gitu. Aiman agresif sekali nyerang saya terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru saya jelasin, dipotong lagi, belum lagi iklan. Ya itu Operation Mockingbird. Jadi kalau Anda search, silakan CIA Operation Mockingbird, bagaimana caranya membuat orang yang kritis kehilangan kredibilitasnya di masyarakat. Itu sudah dilakukan oleh CIA. Oke. Siap. Jadi ini Bli, kalau soal MSM, jujur saran Bli yang 3 minggu lalu kan sudah dilakukan semuanya Bli. Jadi kalau saya bilang adalah, saya pengen menjelaskan sekali lagi dan menegaskan bahwa sebenarnya masalah konspirasi ini kemarin kita tuh nggak masalah ya. Cuman agak kurang tepat kalau konspirasi kan Bli bicara soal media. Jadi saya pengen berpendapat bahwa konspirasi ini bukan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Ini hal yang paling penting. Ya, itu karena statement bilang nakes. Nah, soalnya statement Bli di feed-nya Bli yang terakhir ada 3 feed itu kan mengatakan seolah-olah nakes membodoh-bodohkan masyarakat. Kita nggak pernah membodohkan masyarakat. Kita tuh berjuang ya, sampai kita nggak pulang. Ya, yang di jalanan pakai ADP itu di siapa itu salah itu provokator Bri. Itu kalau saya ketemu makanya saya pengen pites itu Bri. Itu soalnya menjelaskan kami. Ya, tembak aja Bang. Setuju saya. Jadi saya setuju sama Bli bahwa Bli itu 3 minggu lalu membuat masukan ke media dan semua media itu ngikut loh. Jadi makanya saya bingung, sekuat itu opini Bli di Instagram. Tapi sejak Bli masuk TV, itu opini Bli jadi dihujat-hujat. Bli harusnya kerasa di situ. Makanya saya ngerasanya seandainya, ini mungkin saran sih, mungkin seandainya ada panggilan TV, kayak saya stagnan Bli. Jadi semenjak kejadian ILC, saya digoreng-goreng, saya udah mulai kapok saya masuk TV, takut di framing. Nah, yang saya bilang, Bli itu 3 minggu lalu statement MSM. Sekarang Bli, setelah ketemu sama Bli itu, semua orang tiba-tiba ketemu dan media nyupport, ada jaga jarak dan kawan-kawan, itu bagus iklan masyarakat. Dan sekarang orang-orang tuh mulai positive thinking, saling gotong royong. Nah, tapi yang paling penting adalah nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Saya sendiri nggak mungkin konspirasi. Kalau saya bagian konspirasi, enggak.
ada yang bagian Indonesia, orang Indonesia yang terlibat konspirasi, itu pasti adalah bukan bagian dari kami. Karena Saya itu percaya. aja. Terus habis itu percaya beli ya. Jadi saya bukan konspirasi beli. Saya ada dan COVID ada di Indonesia. Saya nggak mikir sama tadi kalau masih pengen teman-teman. Yang COVID ini tuh jadi buat teman-teman, COVID itu ada, ya kan? Dan kita harus optimis. Karena optimis itu ibarat kita harus kayak doa. Insya Allah kita bisa sembuh. Nutrisi diperkuat. Tetap kalau nanti ada kebijakan dari Pak Doni di bawah 45 tahun bisa kerja, tetap sesuai new normal kayak yang bilang dulu, adaptasi gaya baru. Terus yang penting adalah kalau misalkan ada orang-orang yang merasa bisa membuktikan siapa yang menggiring opini di COVID dan mempermainkan COVID di Indonesia, itu mungkin Beli bisa angkat itu ke hukum gitu loh, Beli. Dan itu kita bisa support. Nah, itu maksud kami realisasinya seperti itu. Dan yang penting COVID musuh bersama dan narasi negatif harus kita lawan. Setuju ya, Beli ya? Kolaborasi lah, Beli, kita. Siap. Sama berarti hasil diskusi kita dengan 3 minggu lalu ya. Jadi ya. Iya sama, Beli. Sama. Cuma karena kita jadi domba. Gara-gara Beli kan terkenal sekarang, gila. Terkenal banget sekarang tuh di. Dulu kan cuma ben-benan, sekarang buset. Mantep, Bang. Nggak pengen terkenal. Jadi tujuan saya ini cuma pengen ngasih orang pilihan profesi aja sih, karena gitu. Jadi intinya gini, jadi kita harus positif, optimis, pelihara rasa bahagia, tularkan harapan, tularkan cinta, benar nggak? Jadi stop menakut-nakuti siapapun, nakes, media, rakyat, aparat, pejabat, stop menakut-nakuti rakyat karena COVID ini bisa diatasi dengan cara yang santai, benar nggak? Tuh. Ya. Setuju, Beli. Aku setuju. Bantu nakes, Beli. Jadi Beli ini kan suaranya kuat. Karena jangan sampai nakes ini kayak kemarin Oknum APD itu saya nggak tahu tuh siapa. Dan jujur Beli ini ada undangan. Jadi sebenarnya kan ini buat teman-temannya Beli, kalau misal Beli ada teman di Jakarta. Di Wisma Atlet itu ada namanya outbound, ada ruangan taman. Kita ini relawan kan juga, relawan-relawan butuh hiburan. Nah, kemarin stand up comedy dan artis tuh pengen ngisi tiap jam 6. Ini dah saya buat jadwal. Mungkin kalau Beli berkenan, Beli menyanyikan sedikit lagu, Beli. Nanti saya atur. Ini request, Beli. Cuman problemnya gini, kalau beli tiket pesawat sekarang, saya Beli nggak perlu beli tiket pesawat. Jadi Beli main, saya siarkan live, Beli. ya, Biar disiar di sini. bukan masalah. Oh, main di ini Instagram. Iya, main di Instagram. Jadi saya siarkan di. Oh ya, ayo. Ini yang paling bagus. Ini kan ini request dari nakes itu loh. Realisasinya Beli ini kan adalah orang yang bisa maksudnya bentar lah sampai Kompas aja ngundang tuh loh, dan edukasinya Beli di media mainstream itu diikuti loh Beli semuanya. Ingat gak 3 minggu yang lalu Beli bilang kenapa nggak semua yang muda kerja, dan benar semua yang muda besok tanggal 4 kerja. Kenapa nggak narasi positif? Nah ini request kita terakhir Beli, bisa nggak Beli kalau mulai minggu depan nanti ada satu set mungkin hari Rabu atau hari Kamis di jam 6 Beli main musik, saya sharing live Beli di sini biar semua orang nonton Beli, karena kita di sini tuh butuh semangat. Hiburan kita tuh cuma karaoke yang kita nggak ada artis, padahal di sini tuh green zone, di sini tuh enak gitu loh. Jadi kita butuh, kalau Beli berkenan saya siapkan nanti. Boleh ya Beli ya? Kalau saya tinggal di Jakarta, saya dengan senang hati loh jadi relawan di sana. Nggak masalah. Saya nggak ngajak Beli. Soalnya yang penting adalah karena ini musisi. Jadi saya pengennya itu Beli dari Bali main gitar nyemangatin kami aja Beli, itu luar biasa. Kami berharap itu karena kita di sini tuh butuh semangat dari musisi, dari komika, dari kawan-kawan. Nah, kita kan kekurangan artis nih yang mau ngisi besok. Kalau bisa minggu depan saya book tuh Beli JRX untuk main dari Bali. Jadi ini ya, dan ini semua pasien nonton Beli. Kita ada 3. Jadi Beli saya siarkan nanti di LCD. Kalau ini gerakan bisa masih Beli, kedepannya nanti kita bisa buat lagu, buat penyemangat di seluruh rakyat Indonesia agar mereka gotong royong, jauhi narasi negatif, dan mereka tetap optimis bahwa Indonesia bisa menghasilkan vaksin sendiri. Ini kolaborasi Beli. Jadi jangan sampai saya sama Beli itu dibenturkan. Kita harus kolaborasi. Beli yang nyanyi sama istrinya. Oke. Nah, itu request dari Siapa yang siapkan ya. Oke. Kalau ada budget, kalau ada apapun, nanti lewat Zoom, kita lewat Zoom. Kalau ada budgeting nggak apa-apa Beli. Nanti kita akan aturkan
Tetapi Ada ini apa? request dari Ada apa? kalau ada budget Oh, biaya. Wah, nggak ada, gratis, Bli. Wah, gratis, loh. Ini serius, Bli. Ini serius, Bli. Karena kita di sini kan, kita tuh dari kemarin, konspirasi yang media itu kami senang, karena jadi positif. Nah, kami request cuma satu, Bli mendukung kita. Jadi, Bli kolaborasi menjadi garda bareng saya sama teman-teman untuk menyelaraskan rakyat dan nakes agar kita menolak narasi negatif, berdiri sendiri, dan kita positif, gotong royong, dan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Kalaupun ada konspirasi depan nakes. Itu bijaring. Ada salah Bli dari ABK di Bali. ABK yang udah sembuh ini katanya mau curhat ke Bli, monggo ditampung ya Bli. Jadi curhatan mereka kalau bisa ditampung Bli agar nanti Bli siarkan lagi bahwa pasien-pasien ini itu sebenarnya bisa kemungkinan sembuh tinggi. Jangan pernah takut, kita ada. Yang optimis, bangun optimis Bli. Kalau bisa ya Bli ya. Seminggu depan bener ya Bli, main ya Bli. Live dari Wisma Atlet dan bisa siarkan dan biar semua kita tantang. Apakah semua media di Indonesia menyiarkan Bli JRX menghibur nakes di Wisma Atlet. Oke. Kalau misalkan ini semua live nonton, kalau misalkan media tersebut menyiarkan Bli JRX menghibur relawan-relawan di Wisma Atlet, berarti terbukti mereka menyiarkan narasi positif. Bener nggak, Bli? Ya. Bisa aja. Itu yang saya maksud. Ini, Bli. Ini yang maksud. Kalau live ini nggak mungkin. Minggu depan ya, Bang ya? Minggu depan ya? Minggu depan, Bli. Langsung saya aturkan semuanya. Pakai MC, pakai jam, Bli langsung main 3 musik, saya akan ajak media. Kalau medianya nolak, berarti kita buktikan. Berarti emang Bli dibenci TV. Tapi kalau misalkan medianya mau, berarti jelas. Emang benar, ini adalah momen. Dan Bli sama kita, nakes, itu menjadi garda penusuk bahwa kita menolak konspirasi. Kita optimis. Bener ya Bli, minggu depan ya Bli, jangan di PHP Bli. Nyanyi kita Bli. Ya. Ini semua orang nonton kok. Ya. Kita karaokean Bli, langsung. Oke, sip. Aman. Mantap. Ini Bli, ini terima kasih Bli, dari teman-teman Bli. Terima kasih Bli Jarek. Tuh Bli. Tuh Bli. Terima kasih. Tuh Bli, itu fans Bli. Itu Bli, itu berkat langkah Bli 3 minggu lalu.